Oh iya, mengenai bayarannya ini gede banget teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini seorang desainer freelance di Dribbble.com, mereka bisa mendapatkan bayaran sampai $3.500 teman-teman. Ngeri banget ya. Ini hampir sekitar 20 jutaan ataupun 30 jutaan lebih ya, kalau kita hitung-hitung ya di sini. Oke teman-teman semua, berjumpa lagi di channel By Design. Oke, di video kali ini saya akan membahas seputar topik tentang Dribbble teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu, Dribbble adalah sebuah situs yang menyediakan sebuah template ataupun website penyedia portofolio desain yang bisa teman-teman manfaatkan untuk memamerkan desain teman-teman melalui portofolio ya. Nah di sini portofolionya banyak banget ya teman-teman ya, dan banyak sekali desainer yang sudah mengupload portofolio desain mereka di sini ya. Ada portofolio ilustrasi, portofolio desain template, portofolio branding, software kit, HP kayak gini, tampilan mobile ya. Kemudian ada icon juga dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali portofolio yang mereka upload di sini teman-teman ya. Nah teman-teman tahu nggak, di website ini selain kita bisa memamerkan desain kita dalam bentuk portofolio ya, kita juga bisa mencari job ya, ataupun menemukan sebuah job desain yang sangat banyak teman-teman, dan dengan bayaran super mahal ya teman-teman. Nah caranya bagaimana untuk bisa mendapatkan job di sini? Nah untuk cara mendapatkan jobnya, teman-teman perlu untuk membuat akun terlebih dahulu ya di Dribbble ini teman-teman ya. Nah untuk cara membuat akunnya, teman-teman tinggal klik pada bagian sign up ya di sini. Kita klik kanan, sign up, nyuling aja. Nah jika sudah, maka akan tampil seperti ini teman-teman ya. Sebentar, ini masih loading. Kita tunggu dulu loadingnya, ini lumayan agak lama mungkin ya. Nah di sini adalah tampilan ketika kita akan login ataupun akan mendaftar di situs Dribbble ini ya teman-teman ya. Nah ini kita bisa mendaftar menggunakan Google ya, atau kita bisa menggunakan alamat email. Nah untuk cara menggunakan alamat email, teman-teman tinggal aktifkan ataupun masukkan alamat email teman-teman yang aktif ya. Kemudian jika teman-teman menggunakan Google ya, teman-teman tinggal login menggunakan email teman-teman ya. Jadi ini kita nggak perlu ngetik password lagi. Tapi kalau yang bawah, yang continue with email, ini kita memerlukan alamat email, kemudian username dan password ya. Kemudian jika sudah, teman-teman tinggal verifikasi link melalui email masing-masing ya. Kemudian jika emailnya sudah diaktifasi ataupun sudah diaktifkan, teman-teman tinggal klik pada bagian sign in di sini ya. Nah nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman isikan username ataupun email yang teman-teman daftarkan ya. Kemudian jangan lupa teman-teman isikan password yang teman-teman buat. Setelah itu teman-teman tinggal klik pada bagian sign in ya di sini. Nah jika sudah, teman-teman bisa langsung cari job-job yang tersedia di Dribbble ini teman-teman ya. Nah teman-teman perlu akses di sini teman-teman ya. Untuk jobnya bisa teman-teman lihat di sini ada keterangan, ada explore, ada hire designer, ada find job dan blog. Nah teman-teman pilih yang find job ya di sini, karena kita akan mencari pekerjaan ataupun job-job untuk di bagian desain grafis ya teman-teman ya. Ini banyak banget teman-teman. Terus terang ini saya baru nemu kalau di Dribbble ini ternyata ada fasilitas untuk kita melamar job ya teman-teman ya, ataupun mendaftar pekerjaan online di Dribbble ini. Nah ini kita lihat nih, kita bisa lihat ya teman-teman, ada UX designer, ada art director, ada color separator, kemudian ada lead product designer, ada senior performance marketing designer ya, ada product designer, ada senior product designer. Nih banyak banget teman-teman. Kalau kita scroll ke bawah, ini masih banyak banget yang masih job-job yang bisa kita cari dan kita bisa lamar ya. Dan ini kalau misalkan teman-teman lihat, ini jobnya kebanyakan adalah remote teman-teman, yang artinya kita bekerjanya secara jarak jauh ya, ataupun secara freelance teman-teman. Jadi tidak perlu datang ke kantor. Dan kalau kita lihat di sini, perusahaan-perusahaannya yang berasal dari perusahaan Amerika teman-teman. Ada yang dari Toronto juga, tapi kemudian ada yang dari New York, ada Kairo, ada Mesir, yang Kairo Mesir, kemudian ada Dallas Texas, ada Kanada, Boston dan lain sebagainya. Ada Kuala Lumpur juga, Malaysia. Ini misalkan teman-teman nggak mau jauh-jauh, ini bisa teman-teman yang ini, yang Kuala Lumpur ya. Tapi teman-teman fokusnya yang di bagian remote aja teman-teman, yang bagian remote. Kalau remote itu kita nggak perlu
capek-capek untuk pergi ke kantor teman-teman ya. Jadi kita cukup di rumah, kemudian cukup mengerjakan job desk-nya saja ya. Ini kita bisa dapat bayaran dan bisa dapat pekerjaan secara online. Tapi kalau yang kayak gini ya, yang Berlin Germany ini kayaknya yang pekerjaan full time di kantor teman-teman. Jadi kita harus datang ke sana ya. Tapi kalau yang kayak gini, yang ada tulisannya keterangan remote kayak gini, ini kita bisa kerjakan pekerjaannya di rumah teman-teman ya. Oke, misalkan kita lihat ya, kita klik pada bagian ini ya, yang bagian UX designer, kita klik view job. Oke, nah ini di sini ada keterangan untuk job desk-nya apa saja ya, kemudian ada deskripsinya juga. Ini kita bisa baca-baca sendiri ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman kesulitan dalam bahasa Inggris ya, teman-teman tinggal translate aja ya, klik kanan, translate to Indonesia ya. Kemudian di sini kita diharuskan untuk berpengalaman selama 3 tahun sebagai desainer mobile ataupun desainer UI ya. Kemudian familiar dengan HTML, CSS, update dengan tren terbaru tentang UI UX ya. Ini misalkan teman-teman cocok dan teman-teman mampu ya, teman-teman tinggal apply aja di sini ya. Klik apply pada bagian sini ya. Kita klik apply. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Nah, jadi tadi yang saya bilang, ketika kita apply job di sini, teman-teman perlu membuat akun Dribbble terlebih dahulu ya. Jadi jangan sampai teman-teman belum buat akun ya. Kalau belum buat akun, teman-teman nggak bisa melamar di sini. Teman-teman harus membuat ataupun daftar akun Dribbble terlebih dahulu supaya bisa melamar pekerjaan di sini ya. Tinggal klik sign up ataupun misalkan ataupun continue with email ya. Sudah, teman-teman tinggal klik pada bagian login. Nah, sudah seperti itu, maka kita bisa apply langsung jobnya teman-teman. Tapi perlu diingat ya teman-teman, ini ada batas waktunya ya. Dimana yang ini batas waktunya itu tanggal tapi teman-teman perlu ingat ya, di sini kita harus memenuhi syaratnya terlebih dahulu. Jadi sebelum teman-teman apply, teman-teman baca-baca terlebih dahulu syarat-syaratnya ya. Ini yang penting ini di sini skill-skill yang disyaratkan ya. Kemudian kalau ini sih nggak terlalu penting, ini belakangan juga nggak apa. Yang perlu teman-teman perhatikan yaitu yang di sini nih, bagian require skill. Require skill itu adalah skill-skill yang harus kita miliki ataupun kita kuasai ya ketika kita mengapply ataupun melamar pekerjaan di bidang UI dan UX designer ini ya. Nah, misalkan kok ini kurang cocok ini desainnya atau pekerjaannya kurang cocok, teman-teman tinggal klik back aja di sini, kita back, kemudian teman-teman pilih desain ataupun job-job yang lain yang sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan teman-teman ya. Nah, misalkan di sini kan ada banyak ya jobnya, ada ilustrasi, ada animation, ada leadership, ada product design, web design dan sebagainya. Teman-teman pilih saja yang cocok, kira-kira yang mana. Misalkan pilihnya yang di bagian ini ya, brand design ya. Nah, kalau brand design ini kebanyakan sih kayak bikin logo, kayak bikin brand identity ya, kartu nama, amplop, surat dan sebagainya. Kebanyakan ya kalau gitu. Kalau di brand identity atau brand design. Nah, teman-teman tinggal klik saja ya di bagian sini, brand identity, kemudian open to remote, kemudian kita klik freelance contract. Ataupun teman-teman bisa pilih yang full time. Kita pilih yang freelance aja ya. Kemudian kita klik filter. Nah, nanti otomatis linknya akan menuju ke job-job yang tadi kita cari ya. Di sini banyak sekali desainnya ya. Nih, senior branding design, ada graphic design, ada full stack graphic design, ada graphic design part-timer, ada brand designer dan sebagainya ya. Ini kita bisa lihat. Ini diposting 4 hari yang lalu, jadi ini belum terlalu lama banget ya. Teman-teman silakan kalau misalkan berminat ataupun ingin daftar ya silakan daftar di dribbble.com ini, kemudian teman-teman cari jobnya, teman-teman apply, bikin akun dan langsung. Jika teman-teman beruntung ya diterima ya. Tapi ini teman-teman perlu menunggu ya teman-teman ya. Karena biasanya kalau kita ngelamar kayak gini itu akan direview terlebih dahulu ya. Portofolio kita direview, kemudian resume kita direview, lamaran kita direview, baru setelah kita di-approve, kita baru bisa mengerjakan job desk-nya ataupun mengerjakan pekerjaan yang mereka sediakan ataupun yang perusahaan sediakan ya. Oh ya, ini mengenai bayarannya ini gede banget teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini seorang desainer freelance di dribbble.com
mereka bisa mendapatkan bayaran sampai $3.500 teman-teman. Ngeri banget ya. Ini hampir sekitar 20 jutaan ataupun 30 jutaan lebih ya, kalau kita hitung-hitung ya di sini. Oh my god. Wow. Ini teman-teman, ini keren banget sih, keren banget, dan teman-teman wajib untuk bisa join ataupun gabung di situs ini ataupun di pekerjaan freelance dribble ini ya. Mumpung ini masih baru banget teman-teman ya. Jadi mumpung belum banyak yang tahu, silakan teman-teman apply dan silakan kirimkan portofolio dan resume teman-teman yang terbaik dan yang berkualitas ya. Ini keren banget sih ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video saya hari ini tentang cara mencari pekerjaan freelance di dribble.com di tahun 2024 ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa teman-teman ikuti. Silakan apabila ada pertanyaan ataupun yang kurang paham tentang video ini, bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan coba bantu jawab. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya. Terima kasih. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.